Selamat pagi, informasi tadi mengawali kebersamaan kita di Fakta 62 Kamis ini. Bersama saya Anjana Demira, kita lanjutkan rangkaian fakta hari ini. Pemilik tempat penitipan anak Wensen School Indonesia yang juga parenting influencer diduga menganiaya balita yang dititipkan di tempatnya. Saat ini polisi telah amankan pemilik daycare terkait dugaan penganiayaan. Sungguh nahas, MK balita 2 tahun. Jadi korban penganiayaan kerap menangis setiap kali melihat pemilik daycare, Meita Irianti. Ini jadi awal kecurigaan guru yang mengasuh sekaligus mengajar di tempat penitipan anak tersebut. Hingga akhirnya terbongkar dugaan penganiayaan oleh Meita Irianti. Peristiwa terkuak setelah ibu korban mendapat laporan dari satu guru dan terkonfirmasi dengan hasil rekaman CCTV di salah satu ruangan. Mengerikan, terlihat dalam rekaman tanggal 10 Juni lalu, korban bersama dengan balita lain tengah berada di salah satu ruangan sambil menangis. Tak lama diduga Meita Irianti masuk ke dalam ruangan. Melihat hal tersebut, korban langsung memeluk kaki kiri pelaku sambil menangis histeris. Bukannya ditenangkan, MK malah dipukul dan dicubit sampai terjatuh, entah apa sebabnya. Seolah tak puas, penganiayaan berlanjut dengan mendorong dan membanting korban sampai terlentang. Orang tua korban mengungkap rekaman sesuai dengan bukti memar di tubuh korban. Beberapa bagian tubuh, lalu ditendang perutnya sampai dia jatuh, sampai dia terbentur, lalu juga ditusuk di bagian punggung, dan itu tuh cocok dengan bukti yang saya punya, yaitu foto memar-memar di badan anak saya setelah dia pulang dari daycare. Nah, tapi setelah kami tahu, orang tua tahu bahwa anak saya itu memar di bagian tubuhnya, itu kami konfirmasi ke pihak daycare dan mereka menyanggah. Mereka bilang katanya anak saya itu nggak ada jatuh, nggak ada diisunya sama temannya, nggak terbentur apapun gitu. Tak terima anaknya alami penganiayaan, orang tua korban lalu melapor ke KPAI dan Polres Metro Depok. Dan kami sedang dalam tahap melakukan telaah. Jadi memang dari kuasa hukum dan ibu sudah melakukan pelaporan di kepolisian, berkas-berkas sudah kita terima dan beberapa bukti juga kita terima. Pengaduan KPAI tahap berikutnya akan melakukan telaah dan dilanjutkan dengan koordinasi dengan beberapa pihak, termasuk dengan pihak kepolisian, untuk memastikan kasus ini berjalan sesuai hukum yang berlaku. Sementara Distrik Kota Depok mengatakan ada 2 anak yang menjadi korban penganiayaan. Menurut data yang ada, tertera perizinan adalah untuk izin PAUD, bukan untuk pelayanan daycare. Bukan saksi kekerasan tersebut, namun sampai saat ini juga belum ada. Kalau nanti akan saya hubungi untuk bisa memperoleh penjelasan kenapa itu bisa terjadi, ada hal apa itu bisa dilakukan, hal-hal sebagaimana yang ada di sini. Saya belum menemukan di rekomendasi dari Dinas Pendidikan terkait dengan itu, tapi akan saya cek kembali ya, karena yang terdata di kami rekomendasi yang diberikan untuk diterbitkan izin PAUD atau izin satuan pendidikan ada sebagaimana yang tertera di belakang. Usai kasus dugaan penganiayaan balita mencuat, daycare atau tempat penitipan anak yang berada di Jalan Tunggal Cimanggis Depok tutup. Kini tak terlihat lagi ada aktivitas seperti biasanya. Polres Depok berencana akan memanggil pemilik daycare. Usai penyidik dapatkan keterangan para saksi dan barang bukti. Jadi udah 1 bulan yang lalu. Nah, terus tanggal 24 Juli itu dilaporkan oleh salah satu staf yang ada di daycare. Kebetulan beliau ini sudah resign dan melaporkan kepada orang tua korban bahwa anaknya sempat dilakukan kekerasan oleh pemilik daycare. Polisi juga masih menyelidiki soal adanya dugaan korban penganiayaan lainnya. Diduga dilakukan oleh pemilik tempat penitipan anak, Wensen School di Harjamukti, Depok, Jawa Barat. Damar Pamungkas melaporkan untuk NET.